السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتانا اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib berwasiat, khususnya untuk khatib sendiri, umumnya untuk para jamaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah jalan yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Takwa yang satu waktu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, apa makna takwa? Maka beliau menjawab, yang disebut dengan takwa adalah al-khawfu minal jalil, takutnya kita kepada Allah, wal amalu bima fit tanzil, beramal dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu dengan Al-Quran. War-ridha bil qalil, ridha dengan sesuatu yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk satu perjalanan panjang, perjalanan jauh, yakni perjalanan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin adalah kaum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kalian adalah, kalian itu khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mengomentari ayat ini menyebutkan bahwa sebaik-baiknya umat adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya masa, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, kata Nabi. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu. Di antara kebaikan khaira ummah, Allah sebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, yang mereka senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Bahkan di antara sebab kehancuran Bani Israel adalah la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, mereka tidak saling mencegah ketika terjadi perbuatan keji dan munkar di antara mereka. Dan tentu ketika kita ingin menjadi umat terbaik, sebagaimana kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in,
Allah sampaikan di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad salah satu di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan bagi mereka satu kaum pengganti. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwa yang dimaksud murtad di ayat ini bukan hanya murtad keluar dari agama Islam, tapi boleh jadi seseorang masih muslim tapi dia menyimpang dari kebenaran, bahkan dia lebih memilih jalan kebatilan daripada kebenaran. Maka Allah sampaikan dalam ayat ini seakan-akan Allah tidak membutuhkan kita, tapi justru kitalah yang membutuhkan Allah. Dan benar begitu adanya. Bukan Allah yang butuh dengan kita, tapi kitalah yang butuh dengan Allah. Bukan salat yang butuh dengan kita, tapi kitalah yang butuh dengan salat. Maka kata Allah, jika seandainya kalian murtad, jika seandainya kalian menyimpang dari kebenaran, fasawfa ya'tillahu biqaumin, niscaya Allah akan datangkan bagimu kaum pengganti. Apa tanda-tandanya? Tanda yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda orang beriman adalah ketika dia mencintai Allah lebih dari segalanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara tanda orang beriman, sungguh besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, kata Nabi, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang kalau ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan yang namanya manisnya keimanan. Apa yang pertama? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihim mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sosok, sebagai zat yang paling dicintai dan tidak ada yang lebih dicintai selain daripada keduanya. Ciri orang atau umat terbaik adalah mereka senantiasa Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara tanda kita atau bukti cinta kita kepada Allah? Di antara tandanya, di antara tanda-tanda yang banyak, salah satu di antara tandanya sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Rasulullah, jika seandainya in kuntum tuhibbunallah, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jejak langkahku, maka ikutilah sunnah-sunnahku, kata Nabi SAW. Kata Allah dalam Al-Quran, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tanda yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda umat terbaik yang kedua adalah adillatin 'alal mu'minin. Senantiasa lemah lembut terhadap sesama orang-orang beriman. Senantiasa dia meyakini bahwa seluruh orang beriman adalah saudaranya. Dan haram hukumnya kita menyakiti al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah dia yang bisa menyelamatkan saudara muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. Bahkan tidak boleh kita menumpahkan darah sesama muslim, sesama ahlul qiblah. Nabi SAW sampaikan, "Idzal taqal muslimani bisayfihima falqatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, falqatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh berada di dalam neraka. Wal niyadzubillah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu orang yang membunuh, bagaimana dengan orang yang terbunuh?" Maka kata Nabi, orang yang terbunuh pun sebetulnya ada niat untuk membunuh. Maka darah seorang muslim sangat berharga. Maka dalam Islam kita mengenal konsep al-ukhuwah, konsep persaudaraan.
Walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan dalam masalah cabang-cabang agama. Maka tanda yang kedua, umat terbaik adalah mereka yang adillatin 'alal mu'minin, senantiasa lemah lembut, merendahkan dirinya terhadap sesama saudaranya orang-orang beriman. Ciri yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin, senantiasa dia tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas bermakna membedakan mana yang hak, mana yang batil. Islam, Rasul, Allah dan Rasulnya tidak melarang kita berbuat baik kepada orang kafir, kepada orang non-muslim. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, La yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. La yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian 'anil ladhina lam yuqatilukum, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian, wa lam yukhrijukum min diyarikum, untuk orang yang mengusir kalian dari negeri kalian, untuk apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka walaupun mereka bukan muslim. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil, berbuat objektif kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Namun jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, dalam masalah keimanan, sebagai muslim kita tegas mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. A'izzatin 'alal kafirin, senantiasa tegas terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang berikutnya, tanda umat terbaik adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka senantiasa tidak pernah berhenti untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad bermakna berjuang dalam rangka li'ila kalimatillah, dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap negeri, setiap wilayah memiliki jihad yang berbeda, memiliki jenis jihad yang berbeda. Negeri kita, negeri Indonesia yang begitu aman, tentram, tentu jihadnya bukan dengan cara mengangkat senjata, tapi jihadnya yaitu dengan jihad dakwah, jihadnya dengan cara menghilangkan kebodohan, jihadnya dengan cara jihad ekonomi, dan jihad-jihad yang lain, yang itu merupakan menjadikan seorang muslim dalam rangka li'ila kalimatillah, dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan jihad adalah dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara tanda umat terbaik adalah wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut terhadap orang-orang yang mencela. Dia senantiasa berdiri di atas jalan kebenaran. Dia senantiasa berdiri di atas kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan orang-orang yang mencela. Nabi SAW menyampaikan, Bada al-Islamu ghariban, Islam itu datang dalam keadaan asing. Fasayaudu ghariban, maka akan datang juga dalam keterasingan. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Siapa orang yang dianggap asing itu? Apakah mereka yang penampilannya berbeda? Apakah mereka yang cara berbicaranya berbeda? Apakah mereka yang terlihat berbeda secara madhar? Ternyata dalam salah satu riwayat Nabi sampaikan, yang disebut dengan orang asing itu siapa? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah-tengah kerusakan yang terjadi pada manusia. Bukan hanya melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, tapi juga melakukan perbaikan untuk masyarakatnya. Makanya Imam Ibnu Qudamah dalam muqaddimah kitab Al-Mughni, beliau mengatakan as-salihu yuhibbuhun nas. Kalau orang soleh buat dirinya sendiri, kadang-kadang dicintai oleh banyak orang. Wal muslih, tapi kalau orang sudah melakukan perbaikan, bukan hanya buat dirinya, tapi juga memperbaiki masyarakatnya, tu'adiyahun nas, kadang-kadang dimusuhi, kadang-kadang tidak disenangi oleh orang yang diperbaiki tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita menjadikan umat terbaik sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in,
dan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah dhawis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والسيوف المختلفة والمهن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.